Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kebaikan-Mu kepada kami. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan, buka hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu senantiasa berkuasa atas hidup kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Daniel 9 ayat 9. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Alai anggoho Tuhan debatanami, hodona puna asini roha dohot akka pamuation, ainunga mangguturi hami dopakko. Pada Tuhan Allah ada kesayangan dan keampunan. Daniel memohon dengan sangat kepada Allah untuk mewujudkan janji pemulihan umatnya ke negeri mereka. Daniel mengetahui nubuatan pembuangan yang harus mereka jalani selama 70 tahun dan menyadari periode tersebut sudah hampir berakhir. Dalam doa bagi bangsanya, Daniel mengakui dosanya sendiri dengan memakai kata ganti kami sepanjang doa tersebut. Pada masa sengsara, kita mudah menyalahkan orang lain dan memaafkan perbuatan-perbuatan kita sendiri. Daniel tidak merasa sebagai orang yang benar dan tidak berdosa. Itulah sebabnya dia juga memohon pengampunan kepada Allah. Sebaliknya, daripada menyalahkan orang lain, lebih dahulu mari memeriksa diri sendiri dan mengakui dosa-dosa kita sendiri di hadapan Allah. Orang-orang buangan dari Yehuda itu telah memberontak terhadap Allah. Dosa-dosa mereka telah menyebabkan mereka dibuang. Tetapi Allah penuh belas kasihan, bahkan kepada para pemberontak sekalipun, kalau mereka mengakui dosa-dosa mereka dan berbalik kepada Allah. Jangan biarkan ketidaktaatan masa lalu menghalangi kita untuk berbalik kepada Allah. Dia sedang menantikan kita dan ingin agar kita kembali kepadanya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penyayang. Kasih-Nya lebih besar dari apapun. Tindakan dan perbuatannya adalah wujud kasih sayang-Nya bagi umat yang dikasihi-Nya. Sekalipun umat itu harus menjalani pembuangan di Babel, namun Allah tetap mendahulukan kasih sayang-Nya. Bahkan di dalam tanda kutip hukuman, jika kita anggap itu sebagai hukuman, Allah tetap mengasihi, menyayangi umat-Nya, sebab Dia tidak mengingini umat-Nya berada dalam kebinasaan. Allah menginginkan umat-Nya selamat. Allah kita juga adalah Allah yang Maha Pengampun. Dia mau mengampuni setiap kesalahan kita karena kasih-Nya bagi kita. Dia menginginkan kita untuk mengetahui dan menyadari kesalahan yang kita lakukan, kemudian menyesalinya di hadapan Tuhan, memohon pengampunan, dan berjanji untuk bertobat. Pengampunan Allah bagi kita hanyalah karena kasih karunia-Nya, namun Dia menuntut agar bagi kita ada pertobatan. Sebagaimana Daniel yang memohon pengampunan dosa bagi dirinya sendiri dan juga bagi umat Tuhan, sebab dia percaya Allah Maha Kasih dan Maha Pengampun yang senantiasa mendengarkan seruan umat-Nya. Sahabat yang diberkati Tuhan, Allah yang mengasihi dan mengampuni Israel, Dia jugalah Allah yang menyayangi dan mengampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Allah selalu menanti kedatangan kita kepadanya. Percayalah, walaupun kita pernah memberontak terhadap Allah, Dia selalu mengasihi kita dan mau mengampuni segala kesalahan kita karena kasih-Nya. Marilah kita menyesali dosa dan meninggalkan kehidupan berdosa tersebut
untuk hidup dalam anugerah kasih sayang dan pengampunan Allah yang tersedia bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah pengampunan-Mu. Biarlah kami senantiasa hidup di dalam anugerah kasih sayang dan pengampunan-Mu, sehingga kami boleh terus menikmati kehidupan yang penuh dengan belas kasihan ini, dan kami meninggalkan setiap dosa-dosa pelanggaran kami. Kami menyesalinya, kami memohon ampun ke hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami dan mengampuni setiap dosa pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.